NANI?! Bombastic side eye. A few moments later. Rekan-rekan semua, kalian tahu gak sih apa itu kabel fiber optik? Nah, kami kelas 11 TKJ 1 akan menjelaskan tentang kabel optik, cara kerja, fungsi, kelemahan dan kelebihan, dan sejarahnya. Tapi pertama-tama, kita perkenalkan diri dulu yuk. Nama saya Melania Sasmita. Saya ini, saya Inggris Cikasari. Saya Rifana Tasya. Saya nomor 18. Saya Nah, udah kenal kan? Next, kita simak videonya. Cheers! Jadi, teknologi fiber optik atau serat optik sudah semakin banyak digunakan pada pembangunan infrastruktur jaringan. Salah satunya untuk penyediaan layanan internet di luar satelit. Serat optik memanfaatkan media pengantar berupa cahaya. Berbeda dengan satelit yang menggunakan udara serta ruang hampa sebagai pengantar. Fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus. Bahkan, lebih halus dari selai rambut manusia. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media mode yang menggunakan media LED. Biasanya, kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah serat optik. Sejarah serat optik pertama kali ditemukan di Jerman pada tahun 1930. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1950 oleh ilmuwan Inggris dan Jepang. Dan pada tahun 1980-an sudah mulai mampu mentransmisikan gelombang dengan baik. Kapan fiber optik pertama kali ditemukan? Pada tahun 1930, seorang mahasiswa kedokteran bernama Heinrich Lem menemukan serat optik yang diuji cobakan dalam penelitiannya. Lem mengawali eksperimennya itu untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan bernama serat optik. Sekian dari saya. Pada dasarnya fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yakni menghubungkan antar komputer atau pengguna satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi pembeda adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabit per detik ya. Selain itu, karena tidak membawa listrik kabel, jenis ini juga tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik sehingga stabil dalam penggunaannya. Namun tentunya dengan banyaknya kelebihan yang diperoleh tentunya harus dibayar lebih mahal. Itulah sebabnya kabel jenis ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Biasanya pengusaha skala besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini pun perusahaan pengembangan WiFi sudah mulai memakai fiber optik karena lebih cepat dan stabil. Sekarang kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan fiber optik. Yang pertama, kapasitas pengiriman data lebih besar. Kabel serta fiber dapat mengirimkan data berukuran besar secara efektif. Inilah sebabnya jenis kabel ini banyak digunakan perusahaan-perusahaan berskala besar untuk mengintegrasikan jaringan telepon dan komputernya. 2. Mampu mentransmisikan data jarak jauh. Keunggulan fiber optik yang kedua adalah dapat mengirim data yang jaraknya cukup jauh, lagi pula ukurannya juga lebih kecil serta ramping sehingga dapat menghemat tempat atau ruang. Ketiga, tidak perlu khawatir jadinya korsleting listrik. Bahan utama fiber optik adalah serat kaca dan tidak melibatkan arus listrik sehingga dapat menghindari korsleting listrik. Keempat, sinyal tetap bagus di segala cuaca. Cuaca buruk tidak lagi berpengaruh pada jaringan. Fiber optik sinyal akan tetap bagus pada bagian kondisi cuaca sehingga seluruh aktivitas yang memanfaatkan internet berjalan lancar.
Yang kelima, kecepatan relatif stabil dan kencang. Penggunaan fiber optik menjamin akses data lebih cepat dan stabil, juga dapat meminimalkan risiko kehilangan data, sehingga pengguna nggak perlu khawatir akan validitas data yang dikirimkan. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan pertama yang sangat jelas adalah harganya cukup mahal, meskipun sebetulnya ini hal yang sangat wajar. Material serta cara pemasangan kabel inilah yang membuat harga fiber optik lebih mahal dibandingkan jenis lainnya. Untuk pemakaian pribadi, harga kabel fiber optik mungkin terasa kurang ramah di kantong. Nah, kekurangan lainnya adalah penempatan kabel tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Supaya gelombang tidak terhambat, kabel sebaiknya dipasang di jalur yang memiliki sudut lengkung. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan kabel fiber optik. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah cara kerja fiber optik. Fiber atau serat optik media transmisinya berupa cahaya, bukan listrik. Oleh karena itu, cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah yang besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Nah, gimana rekan-rekan? Sampai sini paham kan? Video materi fiber optik dari kelas 11 TKJ 1. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you next time. Shop looking lavish, Star Trek groove in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song.